Oh, tahu gua. Itu cuman nama digabung-gabungin. Itu siapa namanya? Lupa. Gue lupa. Itu Gua ngeliat juga. kata gue, gila lu sekarang, zaman sekarang desainer udah banyak. Lu kalau misalkan kualitas lu nggak di-upgrade, lu kalah sama kayak gituan, coy. Setuju tuh. Lu punya pengalaman ini nggak tuh? Penyesalan 5 tahun yang lalu, berarti tahun 2015 lu masih 2015 masih sekolah. masih sekolah. Masih sekolah gue. Enggak, Gue baru mulai 5 tahun yang lalu. Pengalaman penyesalan mungkin 3 tahun yang lalu. Yap. Lu nyesalin apa gitu? Kalau gue karena ada penyesalan juga 5 tahun yang lalu gitu ya. Ini gue 5 tahun yang lalu karena gue udah kerja dari tahun 2013. 5 tahun yang lalu tuh gue punya penyesalan. Kenapa dari tahun 2015 gue nggak belajar 3ds Max sama video editing. Iya. Gitu penyesalan gue. Karena menurut gue 3ds Max, 3D sama video editing menurut gue itu sangat bagus sih dipelajarin. Nah, gue itu nyesel banget gue nggak pelajarin tahun lalu. Justru gue tahun 2020 ini masih pelajarin video editing doang. Kalau misalnya dari gue sendiri, tentu itu juga karena gini lah, karena SMK kita basicnya multimedia, semua diambil. Dari animasi, 3D, bikin website, sampai desain, foto editing, semua diambil multimedia. Nah, gua nyeselnya kenapa gua fokus di desain doang. Seharusnya desain itu gua lebih fokus ke desain 2D ya, flat. Nah, kenapa gua nggak ngambil untuk desain 3D sama tadi animasi juga, dan gua nyesel kenapa gua nggak nabung dari situ. Jadi dari dulu tuh gue susah banget untuk nabung. Jadi nabung juga termasuk ya? Iya, gue itu tipikal orang yang turun gaji, gue harus punya device apapun itu berhubungan dengan itu. Gue waktu itu sempat beli pen tablet. Gue pengen bisa belajar drawing. Untuk drawing segala macam. Nggak bisa dan gue jual. Dan sekarang gue nyesel kenapa nggak gue keep itu. Sekarang gue butuh. Ya betul. Drawing pen tuh saat ini tuh yang paling murah Wacom ya? No, banyak yang lebih murah. Cuman menurut gua Wacom itu udah paling standar sih. Udah paling standar. Kan bagus juga. Dan paling murah ada kok yang 650.000. Ada yang cuman kalau lu tahu game Osu. Tahu? Jadi dia ada Wacom khususnya. Pen tablet khususnya untuk main itu, dan itu sering itu pen tablet paling murah. Osu tuh yang ini bukan sih nyanyi itu bukan sih? Yang kayak Ayo Dance gitu. Tapi dia yang bulat-bulat gitu loh, yang ngikutin Gitar Hero bukan sih? Iya, ada yang kayak Gitar Hero-nya, tapi ada yang model pakai mouse-nya gitu. Nah, orang-orang tuh pada pakai pen tab itu. Nah, pen tab itu cuma ukuran kecil banget pokoknya. Mousepad yang kecil itu cuma harga 400-an kalau nggak salah. Nah, itu jadi pen tab paling murah. Karena dipakai cuma untuk itu doang. Bisa juga untuk desain. Iya, bisa juga untuk desain, tapi layarnya itu kurang gede, jadi kurang enak. Makanya untuk Osu doang. Jadi apa nih penyesalan 3 tahun yang lalu? Seharusnya lu pelajarin apaan? Pelajarin kalau gue sih sebenarnya ya itu si video editing. 3D. Gua butuh banget 3D. Ya. Iya. Kenapa? Karena gue ngelihat sekarang orang banyak banget bikin animasi, apalagi sekarang pandemi ya. Sekarang pandemi orang lebih jalan di media kreatif gitu. Betul. Di kreativitas. Lu kalau misalnya desain biasa aja orang banyak. Sama yang tadi gue bilang desain logo harga 10.000 aja orang jalan loh gitu. Walaupun cuman desain yang asal aja, tapi jalan itu banyak yang beli. Sampai gue waktu itu ngeliat di TikTok orang bikin logo dari nama, cuman nama digabung-gabungin. Oh, tahu gua. Itu cuman nama digabung-gabungin. Itu siapa namanya? Lupa. Gue lupa. Itu gua ngeliat juga. Kata gue, gila lu sekarang, zaman sekarang desainer udah banyak. Lu kalau misalkan kualitas lu nggak di-upgrade, lu kalah sama kayak gituan, coy. Setuju tuh. Lu yang kayak gituan aja, kalau di TikTok tuh namanya FYP, for your page. Itu kalau itu kayak FYP, cuma kalau kita ngenalnya cuma kayak FYI ya. For your information. Iya, makanya
Nah, kalau misalnya di di TikTok aja bisa tren dengan yang kayak gitu doang, lu itu malah gratisan, woy. Iya. Itu kayak gitu gratisan dengan desain yang bisa. Tapi enggak semua nama yang kayak gitu urutan Iya. bisa dijadiin logo. Nah, tapi gue ngelihat dari semua konten dia, gue merhatiin di semua konten dia itu nama gitu semua. Cuma nama panjang lu disatuin. Gua udah capek-capek beli buku, belajar otodidak segala macam, belajar ke sana sini. Enggak tuh. Kalah trending sama orang dia. Tapi emang kayak gitu loh. Lebih sering kayak gini. Orang yang bikin ilustrasinya nih, orang yang bikin ngegambar, dia ngupload, dia bikin poster gitu. Karena nggak langsung terkenal. Iya. Justru orang yang nge-repost lebih terkenal. Itulah kenapa akun repost di Instagram lebih banyak daripada kreator. Iya, kayak akun kreator malah redup. Akun kreator redup. Akun repost malah naik gitu. Repost banyak banget. Banyak banget. Makanya di situ lah butuh skill SEO sama skill copywriting mungkin ya kan. Marketing segala macam. Lu waktu itu kuliah lu apa sih? Gue sekarang kuliah TI. Oh, bukan DKV. Bukan DKV. Karena lu udah punya ilmu DKV. Iya, kenapa gue milih kuliah TI karena gue pengen ngedalamin sekarang ke website karena basic website gue itu belum kekumpul banget gitu lah. Gue merasa punya ya? Ada ya? Dari multimedia. Oke. Balik lagi dari multimedia gue dapat semua. Sekolah berjasa banget ya? Iya, makanya seenggaknya cuman HTTP, cuman HTML, cuman HTML berjasa banget itu. Gue pernah bikin itu juga, HTML juga dia. Iya. HTML terus kayak bikin desain website di Photoshop, habis itu di slicing ya kan? Lu mesti pakai HTML ya? Nih, sorry ya gue cerita ini menurut gue kocak sih. Karena dulu gue masuk kelas 1 gue bisa dibilang orang yang udah lumayan suka desain lah. Lumayan kelihatan sama guru-guru tuh udah lumayan kelihatan. Terus dimasukin daftar lomba di website LKS. Iya. LKS website. Sorry, bukan LKS. Lomba di gue lupa di satu sekolah. Swasta bukan? Iya. Di daerah Jagakarsa bukan? Bukan Cilandak. Fatmawati? Bukan. Kayaknya Fatmawati deh. Iya, yang sekolahnya ada lapangan. Iya sih. Iya, udah warna hijau bukan warna hijau. Iya. Itu mah tempat lomba gua. Itu gua lomba di situ pertama kali. Gua belum bisa apa-apa. Gua baru bisa desain itu juga desain bener-bener basic doang. Terus gua disuruh lomba web. Gua diangkat lomba web. Terus gua mau ngapain, woy? Gua dapat skrip. Nih ntar gua itu latihan sebelumnya ada kakak kelas yang ya lu tau lah skill ya yang sekarang kerja di Tokopedia. Sibra. Anda Sibra pasti kan yang namanya. Tahu tuh. Gue juga pernah lomba di sekolah itu. Terus gue lombanya sebagai graphic design. Lu enak graphic design, gue masuknya ke web. Gue lomba gede, gue lomba di situ tuh. Nih kocak juga gue punya pengalaman di situ. Gue pernah lomba di situ bareng Enda. Itu lebih masterpiece di website. Iya, makanya. Jadi Enda itu teman seangkatan gue, dia satu kelas sama gue. Iya. Dia lomba di situ, dia menang di situ. Menang dia dapat juara berapa gitu. Ih, gue waktu itu juga kayak gitu. Gue disandinginnya sama Iya bener itu di daerah ini tuh. Apa? Trogong. Gue lupa. Dekat Trogong, dekat Fatmawati, Jakarta Selatan di situ. Yang lapangannya bajunya warna hijau-hijau gitu. Gue lupa nama sekolahnya. Gue lupa nama sekolahnya. Iya. Intinya setelah lomba itu, gue diceng-cengin. Karena gue nggak bisa website. Ada teman gue satu yang bisa website, udah lumayan bisa basic website. Dia nggak dipanggil, gue yang dipanggil. Kan kocak. Temen lu kasihan banget yang punya website. Asli. Gue punya ini juga pengalaman pas lagi lomba lagi di SMK. Jadi nih gue masuk ke dalam ekskul multimedia club. Gue diajarin sama kakak kelas gue namanya Nurul Akbar. Iya. Sama lu Akbar. Diajarin sama Akbar terus karena emang prospeknya buat lomba. Jadi nah ternyata yang dipanggil itu adalah pacar gue sekarang. Iya. Pacar gue sekarang. Iya. Yang merasa. Enggak, pacar gue namanya Ulfa. Dia dipanggil tuh. Dia dipanggil sama buat lomba jadi 2 orang, satu Ulfa, satunya lagi ke kelas. Namanya dipanggilnya Blacky.
Gua nggak tahu kenal apa enggak, namanya Blacky dia satu angkat di tingkat gua. Yang dipanggil tuh Ulfa sama si Blacky. Dalam hati gua belajar ini buat MMC, buat lomba, yang dipanggil si Ulfa sama Blacky. Gua pikir yang dipanggil itu adalah gua sama Ulfa. Karena gua Ulfa tuh bener-bener ngedalamin bener-bener rutin belajar. Karena si Akbar juga kecewa, kak kelas gua kira yang dipanggil dulu ya sama Ulfa yang gitu. Gua pikir sama kak. Terus tau nggak? Ulfa udah tahu nih. Terus gua sama guru ini dipanggil gini, Yan, tolong cariin Blacky itu kayak di depan tuh. Jadi tuh gue suruh manggilin orang. Iya, sedangkan lu berharap. Lu berharap orang buat lomba, jadi sebenarnya berharap gua. Iya, lu yang berharap untuk lomba, lu yang udah mati-matian belajar, malah orang lain yang dianggap. Itu parah banget tuh hasil itu. Anjir, itu kacau sih. Soal itu gua aja pas lagi lomba web itu tiba-tiba gue dipanggil sama salah satu guru multimedia. Tur, kamu besok ikut lomba. Lomba apa? Gue kira lomba desain, kan dia bilang lomba doang. Lomba apa? Lomba website. Lah Pak, saya belum ada basic website, disuruh lomba website. Guru SMK kita itu karena ada ya. Salah sih, seharusnya manggilnya ini malah manggil sih. Iya. 2 kali berarti tuh. Itu kacau sih, itu fatal sih. Alhasil pas lagi setelah lomba, si Sibra itu kan juara 1 dia. Ya udah pasti lah, nggak usah dihituin lah. Sibra keren banget cuy dia. Dulunya pas lagi dia kelas 1. Dia belajarnya ini ya desain. Sekolah desain. Cuman pas lagi kelas 2 kalau nggak salah setahu gue ya, dia beralih ke website. Ngomong sama gue kak, gue kayaknya ini aja ekskulnya lebih ke website. Dia setahu gue singkat gue dia ngobrol sama gue. Nah dari website dia berkembang banget tuh karena diajarin sama Enda juga kan. Yang ngajarin bukan Enda doang, kalau setahu gue ada satu circle diajarin, abis itu diajarin juga sama mentor juga tuh di CEO-nya tempat Enda kerja sekarang. Diajarin juga sih udah di situ. Makanya dia ini banget, berkembang banget. Dia sempat masuk LKS ini kan dunia di Brazil kan? Di Brazil. Sumpah. Gila sih, keren. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut lo lebih baik bisa semua bidang? Tadi kan lo pengen 3D Max. Iya. Sekarang lo harus ngakuin. Lo kan tadi pengen 3D Max, lo bisa video editing, lo mau apa lagi? Desain website gitu kan? Website coding ya. Menurut lo nih, lebih baik bisa semua bidang, termasuk modding, edit video, 3D Max, tapi skill standar semua. Atau lebih paham sedikit bidang, misalkan lu lebih paham logo, branding, dan sedikit dan video editing dan coding, nggak termasuk yang terlalu banyak itu. Cuman branding sama 3D lah misalnya. Gue ngerti. Tapi expert di bidang itu, lu lebih baik milih mana? Gua prefer, kalau gue pribadi karena gue juga kalau sekarang sih dilihat dari pengalaman gue ya, orang itu banyak ngeliat kayak maunya all in one, tau gak lo? Satu orang bisa semua. Karena sepengalaman gue kayak gitu, gue sekarang lebih pengen gue bisa semua nggak apa-apa, tapi basic aja. Jadi gimana ya? Kalau ini menurut gue pribadi ya, nggak tahu pandangan orang beda-beda. Gue bisa basicnya Illustrator, misalkan gue bisa basic Illustrator, gue bisa basic editing, gue bisa basic foto digital imaging, gue bisa basic 3D Max. Tapi itu semua ada sangkut pautnya. Kalau misalnya gue ngedesain, ntar ada orang yang misalkan ada klien ke gue minta desain, ntar pasti ada sangkut pautnya ke 3D, ada sangkut pautnya ke video editing. Karena sekarang itu orang yang gue lihat kalau klien-klien kayak freelance gitu ya, butuhnya kayak lu juga butuh untuk 3D-nya, untuk videonya juga ada. Karena sekarang yang gue lihat-lihat kayak lowongan kerja tuh bisa desain, terus bawahnya ada embel-embel bisa video editing, tapi embel-embel lagi bisa videographer. Itu kan semua kalau di-upload di grup dicengin, justru yang upload itu dicengin itu gara-gara mau nyari Superman atau nyari desainer grafis. Tapi gila itu. Tapi ya gimana lagi, sekarang adanya kayak gitu. Banyak orang yang kalau kayak buat gitu. Kerja di in-house emang kayak gitu kebanyakan tuh.
nyarinya all in one, dia Iya. bisa video editing. Cuman Tapi itu nggak bisa dibiarin sih. iya, kurang bagus kalau Iya. misalnya untuk kedepannya. Karena apa? Kurang bagus. Karena lu bakal nggak fokus ke satu bidang yang lu bisa gitu loh. Iya. Jadi lu nggak expert apa-apa. Jadinya lu punya ya sekadar punya doang. Kayak sekarang gue lebih condongin ke logo sendiri. Karena gue pengen ngedalamin ini logo segala macem. Nah yang lain itu cuman hanya bisa aja. Jadi awalnya gue cuman bisa basic semua, abis itu gue ambil satu yang menurut gue menarik, satu yang menurut gue prospek kedepannya bakal bagus. Kayak logo kan sekarang lagi pandemi kayak gini, orang-orang pada bikin usaha segala macam, butuh logo, butuh branding segala Logo macam. itu harus diperluas jadi lebih ke branding. Iya, branding, lebih ke branding. Nah itu juga diperluin, makanya gue ngambil ngefokusin ke si logo itu sendiri. Gitu. Nah, bayangin nih, lu punya selama jadi desainer grafis, lu punya pengalaman yang buat gue punya gue ceritain tuh. Oke. Ini masih berkaitan dengan satu circle yang tadi, Ya. yaitu Swainda, Enda. Jadi gue sama dia ini kerja bareng tuh. Jadi dia udah kerja di Running. Yap. Nah, terus udah berapa bulan atau berapa tahun, hampir berapa bulan itu manggil gua, yang lagi butuh desainer grafis, dipanggil lah gua, ya kan. Nah kebetulan gua lagi kuliah, jadi gua sambil kerja. Yap. Di satu sisi pas lagi pengen ada event hari Minggu nih tuh, gua begadang hari Jumat malam sampai Sabtu. Oke. Jadi minggunya di event. Iya. Nah kita begadang nih tuh, dikasih makanan sih malamnya. Iya, oke. Dikasih makanan. Cuman kalau air kan udah banyak. Dikasih makan, dibeliin makanan lah. Pas lagi besoknya di Sabtu pulang gitu, si tangan kanan bosnya nggak berani pengen bilang pulang langsung. Nah, bilang ke gua, "Yan, lu nggak pulang ya?" Pulang gitu no. Kalau lu nggak pulang nggak ada yang berani bilang pulang gitu. Karena gua anak baru ya kan. Ya udahlah, gua juga udah ngantuk kan. Pulang aja udah selesai, udah pulang itu. Pulang nih gua, Enda, sama bos yang satu ini ke toilet tur. Jadi ini di dalam gedung, di daerah gedung MNC di daerah Kuningan. Iya. Itu tahun 2015 kayaknya deh tuh. Subuh nih, kita pulang subuh nih. Anjir. Pas saya ke toilet dulu, gua sama Enda ke toilet. Oh iya, saya juga mau ke toilet. Lagi kencing nih tur, jadi kencing berderet tur. Bos gua, sebelah kanannya Enda. Bos gue bilang gini tuh lagi kencing gini, "Yan, Enda makasih ya, jangan kapok, lembur lagi." Dalam hati gue, makasih doang nih. Gue lagi kencing tur, Berharap sesuatu. Iya, gitu. dia kencing, gue kencing, bilang gini, "Makasih ya, Yan, jangan kapok, lembur lagi." Kagak dikasih duit tur. Kagak dikasih lemburan, mending itu dikasih lemburan akhir bulan, kagak ada. Makanya kampret banget lagi kencing. "Makasih," katanya. "Iya Pak, makasih sama-sama." Bilang, "Iya Pak," gue bilang, "Iya Pak," jadi gue nggak bilang, "Iya Pak," gue bilang, "Iya Pak," gitu, sama-sama. Gue bilang iya doang aja. Nggak diharapin banget sih. Lu punya pengalaman yang Ada. Gue jadi kerja di kerjaan gue yang sekarang ini, job desk gue sebagai desainer grafis satu perusahaan. Nah, bos gue ini punya beberapa perusahaan keluarga lah. Ada 3 atau 4 perusahaan. Ya, lu tau lah, itu perusahaan keluarga, ada iya, 4 perusahaan. Ada 4 perusahaan gitu. Dia udah ketebak kayak sih. Terus berjalan setahun, oke, gue mesti fokus di perusahaan yang si A ini, kita anggaplah A, B, C, D ya. Perusahaan A, oke. Terus pas udah tahun ketiga, mulailah ada embel-embel. Jadi di perusahaan yang A ini, gue itu setim cuman gue, desainer grafis, SEO, pokoknya BDM lah, bisa dibilang BDM. Terus satu lagi programmer, sama tadinya ada content writer sama admin. Iya. Admin untuk ngepost segala macam pokoknya. Nah terus berjalannya waktu, mungkin dia merasa ini kok cuman gini-gini aja gitu, monoton. Terus ditariklah gue ke perusahaan si B. Mulai nih. Iya, mulai dengan embel-embel
lu udah expert banget, udah jago gitu. Lu udah jago, lu bisa naikin branding perusahaan A. Jadi lu tarik buat ngerjain perusahaan B juga. Perusahaan B juga. Okay. Udah gitu deh tarik sekitar beberapa bulan, ditarik lagi lah buat perusahaan C. Tapi lu masih ngerjain perusahaan A sama perusahaan B? Masih ngerjain perusahaan A sama perusahaan Anda sih. Oke. Tapi nih taruh sebelumnya nih, lu gaji lu naik kagak? Satu. Karena masih satu kepala tuh, gue salah itu. Daripada sibuknya gitu sebenarnya lebih baik kita ngambil side job seharusnya. Iya. Dapat Lu rupiah lebih banyak. Iya, lu sibuknya sama tapi dapat cuannya lebih gede gitu. Iya, si Barca harusnya sibuknya sama, cuannya gede. Tapi yang sekarang ini adalah sibuknya lebih banyak. Sibuknya lebih banyak, cuannya sama aja. Cuannya cuma satu. Terus udah berjalan, muncullah baru nih perusahaan D, baru dirintis sama dia, sama si yang punya ini. Dirintis terus tadinya mau nge-hire satu graphic designer lagi. Tapi karena ngelihat gua masih bisa nampung kayaknya, wah gila sih. Itu gua 4 perusahaan satu waktu dan gua nggak tahu prioritinya tuh gimana. Seharusnya gini tuh, ini tips dari gua. Udah itu banyak banget perusahaan, udah kerjaan tuh udah bener-bener numpuk tuh. Kalau nggak ada dikerjain lagi, kalau gua nggak lembur, kalau gua nggak bener-bener ini, itu kerjaan pasti kelewat. Iya asli. Dan naik kelewat, gue caranya gini. Nih, gue tanya, ini dibutuh buat jam berapa nih gitu. Ini buat kapan gitu. Gue bilang prioritinya gimana? Soalnya gue ada kerjaan yang lain gitu. Terus kalau dia bilang prioritinya sekarang, gue bilang, nih yang ini juga ada, ini juga sekarang nih. Iya. Nah, oh ya udah abis itu aja. Nah, gue ngerjain yang ini dulu, baru gue ngerjain yang baru gitu. Nah kalau yang baru itu nggak kekejar ya udah terus gue mau dimin aja. Orang gue masih ada kerjaan yang lain, lu ngasih kerjanya, ya itu resiko lu gitu. Gue bilang gitu. Nggak udah nanti gue ngomong kayak gitu. Cuman itu resikonya dia, kerjaan lu ketelat karena hasilnya gue lagi di kerjaan yang lain gitu. Dan gue keselnya lagi dia bilang, lu kan bisa paralel. Sekarang gini. Mata saya cuma satu pak ke laptop gitu dong. Gini. Gue disuruh paralel itu bukan paralel desain. Oke lah kalau misalnya gue disuruh bikin brosur dari perusahaan ABC, itu gue disuruh bikin brosur semua. Gue bisa paralel satu file itu gue bikin tiga perusahaan bisa. Tapi masalahnya adalah paralelnya beda-beda. Yang satu gue disuruh bikin UI UX, yang satu gue bikin brosur, satu video. Gue paralel gimana, coy? Lu gila, lu kata gue Hellboy anjir, bisa ngerjain semua. Sebenarnya ini tuh dia nganggapnya kita ini multi talent tuh, tapi lebih tepatnya kita multi talent karena kita bisa video editing, kita bisa desain grafis, kita bisa, lu bisa ngoding, basic ya, basic. Jangan sampai bos gue tahu kalau gue bisa ngoding. Kalau disuruh ngoding juga. Gue disuruh ngoding juga. Iya kan, bisa animasi gitu. Kita multi talent. Tapi kita nggak multitasking. Iya, betul. Kita nggak multitasking karena desainer ini kalau kita harus fokus. Misalnya gitu loh, gue kesel juga gini, gue kalau disuruh bikin desain A, desain A ini desain yang benar-benar prioritinya urgent. Tinggi. Kalau nggak dikerjain sekarang ini karena produksinya lama. Produksinya lama kayak 30 hari, sebulan, 2 bulan. Kalau lu ke pending itu kalau ini ke pending, semua. Kolaps. Yang lain ketelat semua. Sedangkan yang ini tuh prioritasnya kecil, seharusnya ini biar cepat ini selesai. Kerjaan lu nih, harusnya kualitinya diturunin biar si A ini biar dua-duanya jalan. Tapi yang urgent ini juga selesai dengan kualitasnya nggak diturunin dan deadline-nya tepat waktu. Tapi masalahnya adalah bos gue nggak mau itu kualitas turun. Iya, kampretnya kayak gitu mah kadang-kadang. Gue waktu itu udah seneng banget, bos gue bilang oke, kita hire satu graphic designer lagi untuk backup lu. Oke. Nah Tur, pertanyaan cepet itu. Oke. Jawabnya cepet ya? Yap. Photoshop, Illustrator. Premiere, After Effects. Oke. Berarti lebih ada efek-efek ya? Yoi. Windows atau Mac? Windows. Oke. Karena sekarang gue pakai Windows. Iya siap. Gue juga pernah pakai Windows, cuman gue pakai After Effects, pakai Mac karena gue pakai Mac udah sekitar 5 tahunan. Behance atau Pinterest? Pinterest. Gue Behance. Agency in-house. Oke. Lu udah pernah masuk agency belum? Belum. Lu harus masuk agency. Lu harus masuk agency. Itu tantangan terbesar sih.
parah. Lu bener-bener di Iya, makanya lu bakal di-push banget. Bahas agency. Nanti kita kapan-kapan bahas agency. Oke. Nah, outfit ke kantor, kemeja, jaket. Kemeja. Oke. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa karena udah hujan dan banyak berisik juga. Sampai jumpa yang di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton.